So guys, welcome back to Up To Date Aiden Channel. Nama gue Greg. Gak kerasa 6-7 bulan sudah berlalu, tiba-tiba Oppo Reno 6 sudah resmi di Indonesia. Yes, makin kesini Oppo makin fokus untuk mengimprove kamera yang ada di Reno series. Sampai-sampai fitur yang disematkan pun makin banyak. Jadi khusus di video ini gua mau bahas full kameranya aja untuk ngebuktiin sebagus apa sih kamera yang ada di smartphone yang satu ini. Well, langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Kamera belakang di HP ini membawa setup quad kamera dengan primary lens menggunakan resolusi 64 megapiksel bukaan cahaya f1.7. Ada lagi 8 megapiksel ultra wide angle, 2 megapiksel macro lens, dan terakhir ada 2 megapiksel depth sensor. Langsung gue mau bahas hasil foto di kondisi daylight. Kalau kita ngomongin dalam segi warna, menurut gua ini udah cukup natural karena komposisi exposure, saturationnya itu ya nggak terlalu berlebihan. Saran gua kalau kalian ngincar warna lebih natural, mainin aja sedikit exposure biar saturationnya tentu bisa berkurang untuk memberikan hasil foto atau warna seperti apa yang kalian lihat. Lanjut, dalam segi detail, menurut gue tajamnya udah bagus walaupun ada extra software sharpening, tapi ketika di zoom in tidak terlalu berasa sehingga detailnya itu nggak pecah kayak cat air yang lebih ke preferensi gue. Dan gue harus bilang, kalau misalkan kalian mau foto menghadap matahari atau backlight, ini AI dan image signal processingnya bisa berjalan dengan baik. Memang saat ketika kita mau capture, previewnya itu kayak blown out, tapi begitu kita lihat hasil finalnya, wah, seperti yang kalian lihat, dynamic range-nya itu ngangkat banget untuk di bagian lensa primary lens. Dan begitu gue pindah ke lensa ultrawide, ya memang warnanya gue seneng karena tidak terlalu perbedaan yang gimana-gimana, masih 11-12, jadi masih mendekati cukup natural. Ya, walaupun kalau misalkan kita mau foto di lensa ultrawide menghadap matahari, warnanya akan berubah ketimbang di primary lens, jadi sedikit lebih gelap. Gue berharap semoga di lensa ultrawide dynamic range-nya itu bisa diimprove lewat software update mendatang. Dan kita bahas di kondisi low light. Ya, karena bukaan cahaya secara angka aperture-nya itu kecil di f1.7, otomatis cahaya yang diterima pun bisa lebih banyak untuk mengcapture detail yang lebih tajam. Dan di mode normal aja sebenarnya gue nggak ada komplain. Noise grain ada tapi nggak gitu berasa. Warnanya terlihat natural. Tapi kalau misalkan kalian ngincer hasil foto yang lebih tajam dan lebih berasa highlightnya, pakai fitur night mode. Itu asli, detailnya makin tajam. Sampai-sampai ketika gua foto ada teks, itu masih kebaca dengan sangat baik. Dan tentu highlightnya makin ngangkat, shadownya itu bisa lebih bagus. Walaupun warnanya jadi kurang natural, tapi tetap udah bagus. Bahkan hasil foto night mode di lensa ultrawide-nya ini menarik banget, melebihi ekspektasi gua. Karena warnanya makin natural di lensa ultrawide, noise, grain berkurang, dan detailnya pun tentu bisa sedikit lebih tajam ketimbang di mode normal atau auto yang sedikit lebih gelap. Dan sekarang kita bahas kamera depannya juga. HP ini punya resolusi sebesar 44 megapiksel yang untungnya gak cuma resolusi aja yang besar, tapi hasil foto beneran tajam. Yes, jadi ketika kalian mau selfie di tempat kondisi cahaya yang cukup, detail yang ditangkap itu beneran tajam. Ada sedikit extra software sharpening tapi lagi-lagi tidak berasa. Jadi kalau kalian ngezoom, pori-pori itu masih kelihatan tapi lebih soft. Dan begitu kalian mau selfie di tempat indoor atau kondisi cahaya mulai berkurang, ya memang detail berkurang tapi at least masih cukup tajam. Dalam soal skin tone, ya gue tidak ada komplain karena sudah mendekati natural. HDR-nya juga lagi-lagi ngangkat bagus banget, yang sangat berfungsi atau sangat berguna ketika kalian mau selfie. Di belakangnya itu ada objek terang atau objek yang blown out, maka si AI akan bisa memisahin background dan objek ya atau kitanya untuk memberikan hasil foto yang lebih balance. Seperti yang bisa kalian lihat ini, pokoknya udah bagus. Dan ketika kita ngomongin efek portrait mode, ya cutting bokehnya menurut gue semakin rapi. Walaupun beberapa helai rambut masih kepotong, tapi at least semakin membaik. Dan saran gue ketika kalian mau selfie menggunakan portrait mode, make sure tangan harus stabil biar detailnya itu tajam seperti di mode normal.
Primary lens di kamera belakang HP ini tidak tersedia Optic Image Stabilization atau OIS. Memang rada disayangkan dan jujur memberikan kesan yang agak pesimis buat gua pribadi. Tapi pas begitu nyobain record pertama kali, kok hasilnya bagus ya? Kok stabil kayak pakai OIS, padahal ini cuman EIS atau Electronic Image Stabilization aja. Jitter nggak berasa, detailnya dapet, dynamic range-nya bagus, dan videonya nggak patah-patah. Langsung gue coba pindahin ke lensa ultrawide, ternyata ya memang rada disayangkan tidak sestabil di primary lens. Karena ketika gue record dengan kondisi tangan yang cukup steady, masih sedikit shaky. Jadi gue berharap semoga di next Oppo bisa mengimprove EIS yang di lensa ultrawide biar lebih stabil aja. Oh ya, kalau kalian tanya, Bang, untuk perekaman video kamera depan gimana? Jawabannya, ketika kalian mau record by default tidak tersedia EIS, tapi untungnya ada fitur Ultra Steady. Jadi ketika kalian mau ngevlog, tentu hasilnya bisa jauh lebih stabil ketimbang mode normal. Make sure nyalain fitur itu biar hasil video depan belakangnya stabil. Dan kalau ditanya, Bang, apakah HP ini ada fitur slow-mo? Jawabannya ada, bahkan support sampai 960 fps. Walaupun resolusinya hanya dapat di 720p, tapi ternyata hasil slow-mo 960 fps-nya menurut gua not bad at all. Saran gua kalau kalian mau ngincar slow-mo tapi tajam resolusi di 1080p, turunin ke fps 480 aja, maka hasilnya bisa lebih tajam seperti yang bisa kalian lihat sekarang ini. Tapi make sure ketika kalian mau nge-record video slow-mo harus dalam kondisi cahaya yang cukup ya. Kalau nggak nanti bakalan flicker dan hasil videonya jadi kurang bagus aja. Oke, sekarang gue mau bahas fitur-fitur yang ada di bagian video recording HP ini. Pertama, bokeh flare portrait. Ya sebenarnya fitur ini nggak baru, udah ada di Oppo Reno 5 sebelumnya. Tapi bedanya sekarang ini bisa berjalan di mode video. Baik kamera depan maupun belakang bisa berjalan. Makanya Oppo sebut fitur ini sebagai bokeh flare portrait video. Buat kalian bertanya, emang fungsinya buat apa? Well, ketika fitur ini kalian aktifin dan mau nge-record di belakang kalian ada background lampu, maka lampu-lampu tersebut bisa jadi nge-flare ala-ala kamera profesional lah. Gue suka aja karena ini dari smartphone bukan kamera profesional. Kedua, portrait beautification video yang sekarang bisa berjalan semakin baik. As in, cuttingan portraitnya itu semakin rapi. Ya, karena diklaim juga bisa membaca 373 titik pengenalan wajah. Makanya, ini dalam mode video ketika kalian gerak-gerak sana-sini, efek portraitnya itu ngikut dengan seamless. Ketiga, ada lagi dual view video, dimana ketika kalian mengaktifkan fitur ini, maka kamera belakang dan kamera depan bisa berjalan secara bersamaan. Bahkan untuk di mode video atau dual view video kali ini, kamera belakangnya itu bisa lebih stabil. Cuman satu harapan gua, semoga di mode ini kamera lensa ultrawide-nya bisa di-enable juga supaya tangkapannya bisa lebih luas aja dan memberikan user flexibility yang lebih banyak aja. Keempat, AI highlight video. Gue surprise sih, hasil video AI highlight videonya tuh bagus. Jadi buat kalian yang belum tahu, ketika kalian ada di tempat kondisi cahaya yang kurang atau low light, terus pengen dapetin video yang lebih tajam dan lebih berwarna, nyalain aja fitur AI, maka bakalan otomatis kedetek. Maka ISO dan exposure bisa berjalan secara bersamaan dalam mode video. So far hasilnya menurut gua bagus. Tapi ketika kalian banyak gerak, ya jitternya tentu berasa. Saran gua ketika kalian mau nge-record pakai AI highlight video, geraknya itu lebih steady aja supaya jitter nggak berasa. Terakhir, AI mix portrait. Cocok buat kalian yang pengen video singkat tapi ngentrik, ya ini solusinya. Karena background dan subjek atau objeknya itu bisa kalian tentuin sendiri, kalian record sendiri, terus ada AI yang combine jadi satu video seperti yang kalian lihat sekarang ini. Jadi fitur-fiturnya tuh memang banyak banget. Dan sekarang gue mau bahas sedikit TWS terbaru dari Oppo, yaitu Oppo Enco Buds. Ya, first impression, cangkangnya ini compact, kecil, nggak terlalu besar, dan ketika kita udah selesai pairing dan mau auto connect, tinggal buka cangkangnya, maka bisa langsung ke connect ke HP yang udah kita pair. Dan ini magnetic, jadi buka tutupnya pun aman, nggak usah takut TWS-nya bisa keluar. Dan dalam segi battery life,
Oppo Encobuds diklaim bisa bertahan 24 jam, tapi gue sendiri nggak pernah dengerin 24 jam seharian penuh. Tapi satu yang pasti, dalam 5 hari terakhir ini nggak pernah gue charge, bisa awet-awet aja. Jadi ya nggak pusing. Kalau misalkan udah habis, kayak gue nggak pernah tahu sih baterainya itu udah mau habis atau nggak. Pokoknya tinggal masukin, dan ketika gue mau pakai lagi, selalu ada aja. Jadi bisa bertahan 5 hari sampai sekarang ini. Dan untuk segi voice quality atau sound quality dari TWS yang satu ini, bassnya memang nampol pakai banget. Terlalu punchy. Ya menurut gue memang bass lebih punchy itu baik, tapi ini agak over. Saran gue, mainin ke Dolby Atmos. Pilih ke preferensi kalian. Kalau misalkan mau denger musik, ya pilih musik. Kalau misalkan mau nonton, pilih ke movie. Kalau gue pribadi sih, mainin di equalizernya. Untung bisa diatur. Jadi suara dari vokal, treble, bass, dan clarity-nya itu bisa balance. Lebih ke preferensi gue. Intinya, dalam sistem flexibility sound-nya bisa kita adjust lewat EQ-nya. Dan kalau ditanya, Bang, untuk latency ketika main game gimana? Well, TWS ini punya fitur game mode. Jadi ketika kalian mau main game, tinggal ketuk di earbuds-nya 3 kali, maka game mode aktif. Terus latency bisa berkurang sampai 80 milisecond aja. Ya memang masih ada sedikit delay, tapi nggak akan ganggu gaming experience kalian karena suaranya nggak terlalu delay. Dan kalau ditanya, Bang, untuk mic quality dari TWS 1 ini gimana? Ya jawabannya sekarang gue tanya ke kalian. Menurut kalian gimana? Karena sekarang ini suara yang kalian dengar itu langsung dari TWS. Kalau misalkan kalian masih penasaran menurut gue, ya memang masih sedikit mendem. Tapi untuk sebuah TWS seperti ini, kualitas mic yang ditangkap atau kualitas suara yang ditangkap itu menurut gue udah cukup jernih. Seperti yang bisa kalian dengar lah. Oke guys, jadi itu dia kualitas kamera yang ada di Oppo Reno 6. Memang dalam segi fotografi, warnanya bisa makin natural, bahkan bisa lebih natural kalau kalian mainin exposure-nya seperti yang tadi gue bilang. Dan untuk perekaman video, fiturnya tuh makin komplit untuk sebuah smartphone. Jadi gue impress sih. Dan gimana menurut kalian? Tinggal komen aja di bawah. Oh ya, harus gue akui, walaupun desain HP ini tuh berbeda dibanding versi luar negeri, tapi ternyata ketika mau dipakein tanpa casing, sidik jari tuh beneran gak nempel. Gak gimmick seperti yang gue bayangin. Jadi bener-bener mantap sih ini. Nice, kalian mesti lihat secara langsung. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, sekaligus kalian notifikasinya juga, supaya kalian tahu kapan video baru tayang. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.